Oke, sekarang kita lihat contoh bagaimana menghitung range untuk data yang terkelompok. Jadi seperti saya bilang, kalau namanya data berkelompok, itu pasti data yang punya kelas-kelas. Ya, di kelas ini ada yang namanya batas bawah sebenarnya dan batas atas sebenarnya. Yang ada di sebelah sini berarti ini adalah batas bawahnya. Kalau batas bawah sebenarnya, berarti nilai ini kita kurangkan dengan 0,5. Lalu ini yang namanya batas atas. Kalau batas atas sebenarnya berarti setiap nilai ini kita tambahkan dengan 0,5. Nah, sekarang kita punya data seperti ini, masing-masing kelasnya ada frekuensinya. Kita akan lihat berapa sih sebenarnya nilai jarak atau range antar di ke data tersebut. Kita pakai cara yang pertama tadi, kalau pakai median, berarti kita menggunakan nilai tengah atau median dari kelas yang pertama dan juga nilai tengah atau median dari kelas yang terakhir. Nah, untuk cara pertama ini kita tahu nilai tengah kelas terakhir ada 90. Gimana cara mencarinya? Berarti nilai yang batas bawahnya kita jumlahkan dengan nilai batas atasnya, lalu kita bagi dengan 2, ya. Kemudian nilai tengah kelas yang pertama adalah jadi di sini nilai median kelas pertama itu adalah 23 ditambah 37 dibagi 2, hasilnya adalah 60 dibagi 2 itu adalah 30. Lalu kalau untuk kelas yang kedua, kelas terakhir, ini sama dengan 83 tambah 97 dibagi 2. Ini adalah 180 dibagi 2, itu 90. Ya. Setelah kita dapat nilai tengah untuk kelas terakhir dan kelas yang pertama, kita adalah tinggal kita kurangkan nilai tengah, titik tengahnya atau nilai mediannya. 90 kurang 30 hasilnya 60. Kemudian cara kedua, kita mencari batas bawah kelas sebenarnya dengan batas atas kelas batas bawah kelas yang pertama dan batas atas kelas yang terakhir, berarti yang ini. Ketika kita cari dari yang ini dengan yang ini. Ya. Nah, ini sorry. Nah, untuk cara yang kedua, kita akan lihat batas atas kelas sebenarnya. Jadi batas atas sebenarnya di kelas terakhir adalah 97 ditambah 0,5, jadi 97,5, dan batas bawahnya kelas pertama itu adalah 23 dikurangi 0,5, saya 22,5. Range-nya kita dapat 75. Memang di sini nilainya agak berbeda, tapi dua-duanya bisa kita sebut range, karena ini sebenarnya lebih ke titik tengah, kalau yang ini dari seluruh data yang ada. Kemudian yang ukuran variasi yang kedua adalah simpangan rata-rata atau sama seperti tadi, simpangan rata-rata ini bisa untuk data yang belum berkelompok maupun data yang sudah terkelompok. Nah, kalau untuk simpangan rata-rata untuk data yang belum berkelompok, ini rumusnya seperti ini. Ya, bisa dilihat di dalam slide-nya. Bisa dilihat di dalam slide-nya, rumusnya adalah yang ini. RS sama dengan, atau root square, disebutnya root square, ini 1/n sigma nilai absolut XI dikurangin X barnya. Ya.
Nah, karena di dalam simpang rata-rata ini kita menyertakan ukuran nilai pusatnya atau minnya, maka kita harus cari dulu nilai minnya. Maka di sini ada rumus X barnya. Contohnya misalkan ada data 100, 40, 80, 20, dan 10. Berarti untuk mencari simpangan rata-ratanya kita harus cari dulu X barnya atau nilai pusat minnya. Ini X barnya dari dengan menggunakan rumus 1 per N sigma XI. Jangan lupa N itu adalah jumlah datanya, XI itu berarti masing-masing nilainya kita jumlahkan. Hasilnya adalah 50. Nah, kemudian dari RS-nya kita menggunakan rumus yang ini. 1 per N sigma XI dikurangin X bar. Nilai absolut. Berarti kita punya 1 per N-nya kita ganti 5. Lalu masing-masing ini XI-nya kita ganti dengan masing-masing datanya yang dikurangkan dengan X barnya atau nilai rata-ratanya, kemudian digantikan nilai absolut. Ya. Contoh pertama berarti X1 100 dikurangi 50 nilai absolut tambah 40 dikurangi 50 nilai absolut dan seterusnya. Dapat hasilnya ada 32. Berarti simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 32. Ya. Kemudian untuk data yang berkelompok, rumus simpangan rata-rata adalah 1 per N sigma nilai absolut MI. MI ini adalah median, nilai median dikurangin X bar atau rata-rata, lalu dikalikan dengan frekuensinya. Contohnya di sini seperti ini. Sama seperti tadi, kita harus cari dulu nilai X barnya. Kemarin sudah dijelaskan untuk mencari nilai rata-rata dari data berkelompok, kita ada dua cara, bisa menggunakan median maupun menggunakan nilai skala U. Tapi karena di sini kita akan menggunakan median lagi untuk menghitung simpangan rata-ratanya, jadi mungkin kita bisa gunakan yang rumus mencari rata-rata dengan median. Jadi langkah pertama yang kita mesti lakukan adalah mencari mediannya atau titik tengah untuk masing-masing kelasnya. Caranya sama seperti yang sudah saya ajarkan tadi, yaitu nilai batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Kemudian karena di sini karena kita mau cari rata-rata dulu, berarti kita ada MI kali FI. Di sini ada M dikali F. Ya, ini 90 dapat dari 30 kali 3, 45 kali 1, dan seterusnya. Nah, baru kita cari nilai X barnya. Ya, nanti silahkan kalian coba cari nilai X barnya, benar ya, hasilnya 62,14. Nah, setelah dapat nilai X barnya, baru kita cari nilai RS-nya atau simpangan rata-rata. Untuk cari simpangan rata-rata kita perlu M dikurangin X bar atau nilai ini dikurangin X barnya. Ya, jadi masing-masing nilai ini akan kita kurangkan dari X bar. Jangan lupa dijadikan nilai absolut. Ini hasilnya. Kemudian ada nilai M minus X bar dikali F. Nah, berarti nilai ini kita kalikan dengan nilai frekuensinya. Jadi 32 kali 14 dikali 3, 17,14 kali 1, 2,14 kali 2, dan seterusnya. Dapat hasilnya seperti ini. Nah, nilai RS-nya sendiri adalah 1 per N-nya. N itu diganti dengan nilai banyak jumlah frekuensinya, 14, dikali nilai yang tadi ini, sigma MI dikurangi X nilai absolut dikali FI. Karena sigma berarti yang kita ambil adalah nilai totalnya 235 kali 0,71. Hasilnya 16,84. Nah, inilah simpangan rata-rata untuk data yang berkelompok.